Pemirsa Dialog Nasional NTV, hari ini saya berada di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Banyuwangi. Kita akan berdialog bagaimana persiapan KONI Banyuwangi menjelang Porprov Jawa Timur 2022. Berapa cabang olahraga yang akan diterjunkan dan seperti apa persiapan dari masing-masing cabang olahraga? Inilah Dialog Nasional NTV bersama saya, Mei Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTV, bertemu lagi dengan saya Mei Diana Iskandari. Hari ini Dialog Nasional NTV masih ada di luar studio NTV dan kita mampir ke kantornya KONI Banyuwangi, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kita akan ngobrol soal Porprov Jatim yang sudah hitungan bulan. Kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini, ada Sekretaris Umum KONI Banyuwangi, Mas Afan Ruli Arnanta. Mas, selamat siang. Selamat siang Mbak Mei. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa datang ke kantor KONI Banyuwangi. Ya, hari sama-sama. ini kita akan berdialog soal Porprov Jatim. Siap. Kemudian Mas Afan tidak sendiri, kita juga ngobrol dengan Ketua Seksi Wartawan Olahraga PWI Banyuwangi atau SIWO gitu ya Mas. SIWO. Ya. Ada Mas Ya. Freddy Rizky Manunggal. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol. Dan terima kasih juga kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa datang ke kantornya KONI Banyuwangi. Hari ini seperti yang kita tahu Mas Afan, Mas Freddy, bahwa Porprov ini, Porprov Jawa Tim sudah tinggal hitungan bulan ya di depan mata. Ini juga kan harusnya 2021 ya Mas? Atau dulu ada pandemi itu diundur nggak? Jadi setelah Porprov 6 itu di tahun 2019, Porprov ini kan event 2 tahunan sekali, jadi sudah. Ya, harusnya di 2021 kemarin. Di Porprov Jatim, cabang olahraga apa yang akan diikutkan Mas Afan di Porprov ini? Dari kontingen Banyuwangi. Ya. Ada 38 cabur yang akan kita ikut sertakan dalam perhelatan Porprov itu nanti, Porprov 7 Jawa Timur. Kalau keseluruhan itu kan seperti yang saya dapat infonya ada 40 berapa ya? 46 ya Mas? 3 di Jawa Timur yang akan diikutkan. Iya. Kalau dari Banyuwangi 38 cabang olahraga. Itu kalau KONI sendiri anggotanya ada 38. 38 itu ya, berarti betul. Semuanya ikut Porprov ya. Iya. Oke, 38 itu kalau disebutkan satu persatu tentu banyak sekali. Tapi ada klasifikasi nggak? Misalkan kayak kurang paham juga ya kalau dari cabang olahraga itu mungkin ada klasifikasi gitu, Mas Afan? Ya, klasifikasinya ada olahraga pertandingan, olahraga pertarungan seperti silat, taekwondo, karate, begitu. Seperti itu. Kemudian di awal bulan ini, di awal tahun ini, persiapannya apa yang dilakukan KONI Jatim terdekat ini? KONI Banyuwangi? KONI Banyuwangi untuk Porprov. Yep. Untuk kontingen Porprov, untuk atlet itu sebetulnya seluruh cabur itu sudah menyiapkan persiapan Porprov selanjutnya itu setelah Porprov itu selesai. Jadi kerangka tim Porprov itu selalu sudah siap, seluruh cabur yang ada di bawah naungan KONI Banyuwangi. Jadi tinggal nanti menuju Porprov selanjutnya itu promosi degradasi atlet yang akan siap di pertandingan di Porprov berikutnya begitu. Oke, jadi kayak kemarin misalkan 2019 dan berakhir itu udah siap juga untuk yang 2022 Iya, gitu. udah siap untuk melaksanakan TC. Jadi pada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang begitu. TC itu apa? Training center. Oh, training center. Iya. Jadi nanti kalau Porprov yang di tahun ini berlangsung dan selesai juga sudah siap untuk Porprov selanjutnya. Iya. Karena di pembinaan cabang olahraga itu kan ada kelas usia. Jadi lapisan-lapisan di bawahnya itu akan siap menggantikan ketika atlet-atlet yang senior ini tidak bisa mengikuti Porprov yang akan datang. Oke, oh iya sih kan ada keterbatasan usia Iya, juga ya. usia. Oke. Kemudian kalau Mas Freddy melihat dari pandangan media nih, Mas Freddy, SIWO ya Mas ya? SIWO. SIWO. SIWO melihat
Porprov ini seperti apa, Mas Freddy? Nah, kalau dari sudut pandang saya, mewakili wartawan olahraga mungkin, Porprov kali ini itu menjadi sebuah ajang yang ditunggu. Jadi kita sudah menunggu selama 1 tahun sebenarnya. Nah, jadi karena efek pandemi, yang seharusnya Porprov ke-7 digelar pada tahun 2021, kemudian harus ditunda sampai 1 tahun lagi. Saya rasa itu menjadi apa ya? Ya seperti kita menunggu sesuatu yang harus digelar. Setahun cukup lama gitu loh. Nah, mungkin semua cabur bisa saling menunjukkan power mereka di ajang kali ini. Mungkin semangatnya malah lebih besar daripada yang tahun sebelumnya seperti itu. Kalau tahun sebelumnya kan belum ada pandemi begitu ya. Kemudian di tahun ini keterbatasannya pandemi begitu. Kalau Mas Freddy melihatnya apakah ditunda itu membuat Porprov kali ini lebih bergairah lagi, atau justru karena ada pandemi ada 1-2 hal yang sepertinya kurang bergairah? Tapi kalau tadi Mas Freddy bilangnya harusnya lebih bergairah. Seharusnya gitu bergairah. Ya? Nah, jadi tolak ukur saya terutama itu melihat dari hasil kejurprov dari tiap-tiap cabur. Ya, cabur-cabur di Banyuwangi rata-rata hasil kejurprovnya jauh lebih bagus. Kalau dibandingkan dengan perolehan mereka sebelum pandemi. Artinya ada persiapan khusus atau ada semangat khusus yang dilakukan oleh cabur-cabur. Nah, secara simultan mungkin bisa nanti berimbas kepada Porprov 2022. Pandangan kami seperti itu. Melihatnya ada semangat baru. Ada semangat baru justru ya, Mas Freddy. Kemudian kalau tadi semua anggota berarti terlibat ya, Safal ya, di Porprov Jatim. Tadi pandangan media juga harusnya sih tahun ini begitu ya, lebih bergairah lagi Porprov Jatimnya. Kemudian tahun ini ada 4 kabupaten kalau tidak salah yang menggelar. Ada 4 kabupaten jadi tuan rumah. Kabupaten mana saja? Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo. Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Oke. Kemudian kalau di masing-masing cabur nih, Mas Afan, itu biasanya kalau mendekati Porprov begini persiapan di masing-masing caburnya ya, itu apa sih, ngapain sih gitu? Kalau persiapan di sekarang ini yang dilaksanakan cabur, tentu cabur itu kan membuat sebuah program latihan, gitu, program latihan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi kalau menuju Porprov ini yang sudah dalam waktu hitungan bulan, tentu akan mereka melakukan latihan-latihan khusus untuk target-target. Misal kalau itu olahraga terukur, waktu itu yang akan dikejar gitu. Persiapannya seperti itu ya? Iya. Ya tentu masing-masing cabur persiapannya latihan biasanya, yang terus digalakkan gitu latihan. Yang punya chance besar nih di cabur 38 itu, kalau dari kemarin yang bawa pulang medali emas paling banyak cabur apa nih? Kalau di Porprov yang sebelumnya? Porprov sebelumnya itu gulat. Gulat. Ini orang Banyuwangi seneng gulat apa gimana nih? Iya, jadi untuk cabur gulat di Banyuwangi lumayan bagus prestasinya kemarin, membawa 3 sampai 4 emas kemarin di Porprov kemarin. Tuan rumah yang tahun kemarin itu di mana, Mas Afan? Di Gresik, Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Banyuwangi belum ya? Banyuwangi sudah di tahun 2015 di Porprov 5 itu kita justru menjadi tuan rumah tunggal untuk pelaksanaan Porprov. Semua dipusatkan di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Oke, secara venue mungkin juga sudah mantap semua begitu ya, sudah memadai semua. Tahun kemarin gulat nih yang istilahnya memberikan medali emas terbanyak begitu. Kalau tahun ini perkiraannya kira-kira cabur mana yang akan mendulang emas juga lebih banyak? Semua cabur saat ini berpotensi untuk membawa pulang emas. Itu apa yang disampaikan Mas Freddy tadi, data di lapangan, hasil dari kejurprov yang diikuti masing-masing cabur itu, mereka bisa membawa pulang emas di masing-masing nomor yang dipertandingkan. Di masing-masing nomor yang dipertandingkan. Benar begitu, Mas Freddy? Betul. Punya chance besar untuk membawa pulang emas tahun ini? Lebih tinggi dari tahun lalu seharusnya. Seharusnya lebih tinggi dari tahun lalu. Karena tinggal nanti bagaimana supporting
baik dari KONI maupun dari Pemkab untuk mendorong cabur-cabur supaya bersemangat. Jadi semangat mereka tidak patah di tengah-tengah. Itu yang Biasanya kan perlu. itu ya yang bikin atlet itu merasa kemudian patah arang di tengah jalan, Betul. mungkin ya tidak dapat support. Betul. Support itu kan bentuknya bisa Betul, macam-macam bermacam-macam, gitu. iya. Kalau kita ngomongin bentuk-bentuk support untuk para atlet. Kalau Mas Freddy melihat dari tahun-tahun sebelumnya Porprov gitu ya, sebelum ini kan belum dimulai nih. Belum. Sejak Banyuwangi juga terlibat berarti sampai Porprov yang ke-6 terakhir kan yang diikuti, mana yang kalau dari pandangan media mana yang lebih istilahnya tuh menarik begitu? Secara mungkin pertandingan, mungkin konflik-konflik juga yang menarik di Porprov sebelumnya itu yang mana? Dari caburnya atau dari tuan rumah? Boleh cabur, boleh dari tuan rumah juga boleh dibagikan. Saya kebetulan mengamati olahraga baru 10 tahun terakhir mungkin ya, 10 tahun terakhir. Jadi dari Porprov Madiun sebelum Banyuwangi jadi tuan rumah sampai terakhir yang kemarin di Bojonegoro, ya kurang lebih sepanjang itulah. Banyuwangi saya lihat dinamis sekali Banyuwangi. Pun cabur-caburnya. Saat kita jadi tuan rumah, ya otomatis lah ketika prestasi kita terdongkrak itu sebuah keniscayaan, ya kan. Ya, mungkin Mas Afan juga tahu ketika kita jadi tuan rumah kita bisa melakukan lebih banyak hal daripada saat kita menjadi tamu gitu kan. Yang pertama dari sisi stamina kita lebih terjaga, terus yang kedua dari venue kita lebih menguasai karena itu juga terkadang juga tempat kita latihan, venue tempat pertandingan itu. Ketiga secara psikologis karena menjadi tuan rumah otomatis akan ya punya tekanan dan punya semangat yang berbeda. Itu ketika Banyuwangi menjadi saat itu peringkat 7 ya Mas ya, peringkat 7. Nah, itu kalau bagi saya ya bisa dijadikan tolak ukur dan bisa juga tidak bisa gitu. Intinya di situ karena ada banyak faktor tadi, mungkin kita belum bisa mengukur secara netral bagaimana kekuatan Banyuwangi. Nah, tapi di Porprov ke-6 saat Banyuwangi harus melawat ke Bojonegoro, ke Lamongan, ke Tuban dan ke Gresik dengan anggaran yang dalam tanda kutip saat itu juga tidak sebesar kabupaten-kabupaten lainnya, dan Banyuwangi masih bisa hanya turun 1 strip, itu menurut saya luar biasa. Luar biasa. Itu tadi ada sedikit istilahnya halangan-halangan, rintangan-rintangan gitu, nanti juga kita akan bahas Mas Afan, Mas Freddy. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali di Dialog Nasional NTV setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih ngobrol soal persiapan KONI Banyuwangi menjelang Porprov Jatim 2022. Masih ada Mas Afan dan Mas Freddy yang akan berdialog bersama dengan saya. Tadi Mas Freddy sudah memberikan sedikit pandangannya tentang bagaimana mana sih momen Porprov menarik, tentu ketika Banyuwangi menjadi tuan rumah, karena memang betul secara stamina ya kita ada di tempat sendiri gitu ya, di rumah sendiri gitu, nggak harus jauh datang ke sana ke kabupaten tetangga, tapi kita ada di rumah sendiri itu punya kesempatan untuk bisa istilahnya secara stamina juga kuat begitu ya, kemudian ya tidak perlu bepergian yang terlalu jauh. Kemudian Mas Afan tadi juga di segmen 1 sempat digali juga soal mana sih cabur yang berpeluang untuk membawa pulang banyak medali gitu. Tadi gulat sempat disebutkan gitu ya. Kalau targetnya di Porprov ke-7 ini, target medali yang akan didapat berapa?
Target medali kalau kemarin kita peringkat 8 di Porprov 6 itu kita tingkatkan lagi targetnya. Di perhelatan Porprov 7 ini kita pasang target untuk bisa masuk di 5 besar. 5 besar. Di Porprov 6 itu kita kemarin juga membawa 14 medali emas, 24 perak sama 30 perunggu. Jadi targetnya kalau kita lihat kemarin ini di peringkat 5 itu kalau nggak salah Kabupaten Malang itu dengan 32 emas kalau nggak salah ya, 32 emas. Maka target kita untuk perolehan medali di Porprov 7 ini ya minimal 50 medali emas. Minimal 50 medali emas gitu ya. Kemarin di Porprov ke-6 peringkat 8 ya? Peringkat 8. Itu akumulasi medalinya dari yang emas, perunggu, perak itu sekitar berapa tuh? 50-an lebih ya? 50 nggak sih? 14, iya ada 50-an. Ya 50-an lebih begitu ya. Jadi tahun ini di Porprov Jatim ke-7 itu targetnya kalau emasnya? Emasnya 50. Bisa nggak Mas Freddy? Bisa. Kira-kira nih. Bisa. Bisa nggak? Gimana Bisa. pandangannya Mas Freddy? Gini, sebenarnya kalau berbicara Porprov, semua itu terkait dengan strategi sebenarnya. Terkait dengan strategi. Ya kami kebetulan ketika pembahasan strategi Porprov bersama KONI juga bersama Pemkab Banyuwangi juga membicarakan hal tersebut. Jadi ada sebuah sebuah tagline untuk saat ini ketika memang yang kita kejar itu prestasi. Nah, kita buat bagaimana caranya mengirimkan satu atlet tapi bisa membawa pulang 10 medali daripada membawa 10 atlet tapi hanya bisa membawa pulang 1 medali. Nah, efisiensi dan efektivitas seperti itu yang memang harus diatur mulai dari dini gitu. Dan itulah menjadi tugas KONI Banyuwangi. Jadi tidak hanya mendapatkan gelondongan daftar nama dari cabur ini atletnya ini, nggak hanya seperti itu. KONI juga punya peran untuk mengatur strategi berapa yang harus kita kirim, mana yang potensial gitu. Itulah fungsi KONI di situ sebenarnya. Jadi tidak hanya asal membiayai ini puluhan atlet kita berangkatkan, ratusan atlet kita berangkat, kita juga harus memastikan kualitas mereka. Kalau yang kita kirim hanya atlet uji coba atau atlet yang hanya ikut berpartisipasi saja, saya rasa itu kurang efektif, apalagi anggaran untuk Porprov sendiri kan juga diambil dari pajak, juga diambil dari APBD, dan kita harus bisa menggunakannya sebijaksana mungkin. Lah strategi itu makanya perlu menurut saya. Bisa 50 medali saya rasa ketika strateginya tepat sangat mudah. Kecil lah ya. Kecil. Berarti KONI ini kan Mas Afan berarti tidak hanya sekedar ya benar kasih sanggung misalnya kan, nggak sekedar begitu ya. Berarti juga harus tahu kualitas dari atlet-atletnya, tidak hanya tugasnya cabur gitu ya. Jadi kami di KONI Banyuwangi itu membuat sebuah sistem untuk seluruh cabur itu, karena kita ini bergeraknya mendapat apa yang sudah sampaikan Pak Freddy tadi, mendapatkan bantuan anggaran hibah dari pemerintah daerah. Makanya ada tanggung jawab moral besar kita di situ untuk mempertanggungjawabkan anggaran hibah yang sudah kita gunakan untuk pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Banyuwangi. Jadi setiap tahun seluruh cabur itu melaporkan kegiatan mereka, prestasi yang didapat, klub dan jumlah atletnya. Nah, dari situ yang pertama kita dapat tahu cabur ini sudah melaksanakan kegiatan apa saja, mengikuti kegiatan apa saja. Kemudian feedback dari kegiatan itu, prestasi yang didapatkan selama 1 tahun ini apa saja begitu. Kemudian untuk klub dan atletnya, apakah cabur ini berhasil mengembangkan minat masyarakat untuk bergabung ke cabang olahraga ini di seluruh Kabupaten Banyuwangi begitu. Nah, ini juga sebagai pedoman kita untuk membagikan anggaran di cabang olahraga. Jadi tidak serta-merta cabur A dapatnya paling besar begitu. Benar. Ini ada tolak ukurnya, Mbak. Jadi kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan. Misal yang dilaksanakan itu melaksanakan kejurkap, melaksanakan pelatihan wasit juri, pelatihan pelatih dan seterusnya. Kemudian kegiatan yang diikuti itu mengikuti kejurprov, kejurnas, popnas dan seterusnya seperti itu. Dan feedback dari kegiatan-kegiatan itu otomatis kan ada prestasi. Prestasi itu masih kita bagi dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional begitu. Kemudian jumlah klubnya ini
harus dibuktikan dengan SK. Tidak bisa asal klaim klub di cabur saya itu ada 50 begitu misalnya. SK-nya mana kan begitu. Jadi seluruh kegiatan itu harus ada bukti fisiknya. Bukti fisik yang nanti akan dilampirkan ke KONI. KONI sudah nanti membentuk tim verifikator, di situ memverifikasi berkas-berkas itu tentang keasliannya. Kemudian cabur mempresentasikan seluruh kegiatan yang sudah dirangkum itu begitu. Dari sana kemudian bisa kita ini ya, maksudnya anggaran-anggaran nanti juga bisa pengelompokan itu juga hasilnya dari situ. Betul, gitu, acuannya dari situ gitu. Kalau ngomongin soal Porprov Mas Afan, Mas Freddy, tentu event olahraga itu pasti ada kendalanya tentu. Kalau selain dari pandemi, kendala dari Porprov tahun ini apa, Mas Afan? Hanya pandemi saja saya kira, hanya pandemi saja ya. Karena begini, meskipun pandemi, seluruh kegiatan pembinaan prestasi di bawah naungan KONI itu terus berjalan. Latihan dan TC itu terus berjalan sesuai apa yang sudah diprogramkan. Cuman memang yang terhambatnya di situ. Jadi ketika memang si atlet ini harus latihan di GOR, atlet lari misal, sementara GOR ditutup, kan gitu. Jadi untuk mengukurnya kadang-kadang kesulitannya di situ untuk ambil timernya begitu. Atau ketika ada atlet air begitu, olahraga perairan, renang gitu, gornya ditutup atau kolam-kolam tidak dibuka begitu. Hanya itu saja saya kira. Itu sih sebenarnya teknis seperti itu ya kendalanya. Kalau Mas Freddy melihatnya kendala di Porprov dari media begitu ya, melihatnya apa nih Mas Freddy kendalanya mungkin di Porprov 7 ini? Ya sebenarnya kurang lebih sama ya. Setiap kalau saya lihat dari hasil kejurprov di cabur-cabur itu banyak peta kekuatan dari daerah yang berubah. Nah, semuanya pasti bermuara karena atlet tidak mendapatkan jam latihan yang sama banyaknya dengan kondisi sebelum pandemi. Jadi pandemi itu benar-benar merubah banyak hal. Yang pertama, kejuaraan di tingkat kabupaten dan provinsi tidak bisa digelar. Kemudian yang kedua, venue-venue banyak yang ditutup. Yang ketiga, banyak mungkin cabur-cabur yang terutama yang berebut, yang bergu, seperti sepak bola, bola voli atau basket tidak bisa berlatih karena ya kita terbentur dengan aturan protokol kesehatan ya, seperti itulah. Itu secara tidak langsung. Kalau di prinsip atlet itu kan 30-1 sama dengan 0 gitu kan, bukan 29. Dalam artian atlet yang sudah menjalankan latihan selama 1 bulan penuh, 1 hari saja dia tidak berlatih, maka kemampuannya akan 0 lagi. Nah, ketika itu terjadi di banyak atlet, secara otomatis akan merubah peta kekuatan dari setiap cabur. Nah, inilah yang juga menjadi tantangan di Porprov nanti, bagaimana Banyuwangi bisa melihat peluang, bisa meraba bagaimana kekuatan lawan. Itu akan menjadi salah satu tantangan Banyuwangi. Iya benar, peta kekuatannya banyak berubah. Betul. Pandemi membuat segala lini ini tentu beradaptasi lagi, begitu kan Mas? Jadi memang atlet juga iya benar, kalau sehari misalkan latihan tapi terus kemudian venue-nya ditutup seperti GOR, itu ditutup karena pembatasan tentu ini akan berpengaruh juga begitu ya. Tapi itu kan bukan sesuatu, apakah kendala yang besar kalau Mas Freddy melihat hal itu? Untuk olahraga terukur ya, seperti atletik, akuatik yang selam yang menggunakan catatan waktu sebagai acuan prestasi mereka, itu sangat berpengaruh. Bagaimana kondisi atlet ketika didiamkan sekian lama, bagaimana kemampuan massa ototnya dan lain-lain, itu akan ya berkurang gitu. Itu sangat berpengaruh. Berbeda mungkin dengan cabang olahraga yang mungkin seperti permainan seperti catur, bridge, mereka kan tidak perlu ya berlatih fisik kan. Nah, mereka bisa berlatih secara virtual di rumah. Tapi khusus untuk atletik atau akuatik tidak bisa. Gimana mau virtual gitu ya? Betul, gimana mau virtual? Iya, kemarin ada misalkan angkat besi itu virtual gitu. Terus kemudian ya kalau yang lain-lain, kalau virtual tuh masih susah begitu kan? Iya benar, ada perbedaan besar begitu dari sebelum pandemi dan pandemi seperti ini gitu. Kemudian ada perbedaan ini Mas Afan soal cabur yang dipertandingkan. Kalau tahun ini 38, kemarin di yang ke-6 33. Berarti ada 5 baru nih? Ada 5 baru. 5 baru ini apa aja? Kenapa kok kemarin enggak? Apakah memang belum ada tahun kemarin?
Ya, kemarin memang belum ada. Memang belum ada. Kemudian di Porprov kali ini ada memang. Begitu. Apa tuh yang 5 ini? Newcomer nih Ada berarti. sambo. Sambo ini apa Mas Afan? Jadi Kita nggak sambo tahu itu nih sambo. cabang olahraga ya seperti campuran gulat dan ya kayak tarung bebas lah begitu. Tarung bebas. Iya, kayak tarung bebas. Tanpa Mirip-mirip tarung bebas alat. itu. Apa maksudnya tanpa alat, bukan alat peraga tapi apa ya? Tanpa Alat pelindung. pengaman, Iya, alat pelindung. pengaman, Udah, alat kalau pelindung. kalau atlet pasti wajib pakai Oke, pelindung begitu. oke. Kecuali profesional ya, gitu. Terus Kalau kemudian kalau atlet wajib pakai pelindung. pelindung. Iya, Oke, siap. Itu sambo namanya. sambo. Terus apa lagi Mas yang baru nih? 5 ini. Woodball. Woodball. Oh iya, woodball. Ini sempat Woodball. baca juga baru Iya. gitu. Woodball. Football, kemudian Lima tuh lumayan banyak nih berarti. iya, Tahun kemarin 33, sekarang ada 38. 38. 38 Sambo, baru. football, Banyak ya berarti Mas? Ada Gimana? banyak kan 5 Iya, tambahan ini. Salah satunya woodball. Iya, woodball ini Mes sempat baca juga informasinya. Itu cabur baru yang kemarin diikutkan ke, saya lupa juga nih. di Malang yang terakhir itu. Oh iya, Surprov. di Malang itu woodball. Ini berarti kalau baru-baru seperti ini kemarin tidak ikut, tidak ada kan soalnya. Terus kemudian hari ini ikut. Kira-kira nanti seperti apa, Mas Freddy atau Mas Afan deh melihat Oh iya, ada cabur-cabur para baru layang juga. para layang? Iya, Para layang. ada para layang terakhir itu. Justru potensinya besar. Karena cabang olahraga baru ini di seluruh kabupaten kota juga baru semua. Oke. Baru merintis, kecuali cabur-cabur yang memang sudah lama terbentuk begitu. Jadi mereka sama-sama membibit atlet baru begitu. Nah, ini potensinya justru lebih besar di cabur-cabur baru yang akan dipertandingkan di Porprov itu. Di cabur-cabur baru justru potensinya lebih besar karena Iya. memang di kabupaten lain juga sama, baru Betul. juga. Kalau baru itu apa memang serentak di semua kabupaten harus ada gitu? Enggak kan ya Mas? Nggak semuanya sih, nggak semuanya. Tergantung bagaimana kebutuhan dan kemampuan sebuah kabupaten kota untuk mengelola jumlah cabur yang ada di kabupaten kota masing-masing itu. Oke. Secara keseluruhan Mas Afan ada berapa atlet yang akan berangkat, yang akan bertanding? Dari update terakhir ya, dari Ya. update terakhir itu sekitar 530 atlet yang akan kita Banyak berangkatkan. Iya. 500, saya kira berapa, nggak sampai angka ratusan, ternyata banyak ini. Iya. Dari 38 cabur, ada 500-an lah ya, update terakhir 500. 530. Itu bisa tambah? Atau bisa berkurang? Bisa tambah juga bisa berkurang juga. Oke. Ini kan masih estimasi yang sudah dilaporkan cabur yang siap tampil di Porprov gitu. Ada 500 sekian lah ya, berapa jumlahnya masih belum tahu, ada 500-an atlet yang akan 530 yang sudah masuk datanya. 530 yang iya. sudah masuk. Itu digelarnya bulan Juni hingga Juni akhir ya. Juni akhir waktu hingga libur sekolah itu kalau salah itu. ketika libur sekolah. Kebanyakan atletnya sekolah. Karena Porprov itu kan maksimal 21 tahun. Iya. Iya, jadi U21 itu ya rata-rata masih pelajar semua SMA gitu. Oke, nanti kita akan sambung lagi ngobrol bersama dengan Mas Afan dan Mas Freddy masih soal persiapan dari KONI Banyuwangi menjelang Porprov Jatim 2022. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Masih bersama dengan Mas Afan dan Mas Freddy, kita membahas persiapan KONI Banyuwangi dalam Porprov Jatim 2022 yang akan diselenggarakan bulan Juni hingga Juli ya Mas Afan ya. Kemudian kalau bicara soal Porprov Jatim, event besar nih, agenda 2 tahunan. Bagaimana kemudian support dari Pemkab, dari pemerintah daerah untuk terselenggaranya Porprov ini? Jadi support pemerintah daerah ini sangat luar biasa, sangat luar biasa terhadap pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Banyuwangi. Selain anggaran memang ada feedback kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu yang kaitannya dengan prestasi olahraga, begitu. Jadi seperti contoh Tour de Ijen, begitu. Itu perhelatan. Jadi kan ada tiga klasifikasi olahraga menurut Undang-Undang Sistem Olahraga Nomor 32 itu. Yang pertama olahraga prestasi, olahraga pendidikan, kemudian olahraga rekreasi. Olahraga prestasi sebagai mitra pemerintah adalah KONI Banyuwangi yang ngurusi, kemudian olahraga pendidikan dan prestasi itu pemerintah langsung di bawah Kementerian Pemuda Olahraga dan Kementerian Pendidikan. Ini di Banyuwangi justru dikombin dengan sport tourism gitu, olahraga pariwisata begitu, sehingga dari feedback ekonomi juga bagus, kemudian feedback untuk prestasi atlet juga luar biasa begitu. Saya kira memang sudah luar biasa. Dikolaborasikan jadi 3 itu tadi ya, 3 jenis olahraga. Olahraga prestasi, Mas Afan, kemudian olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan ini? Olahraga pendidikan itu ya seperti POR SD. Itu kemudian Popda, Popnas. Kemudian olahraga rekreasi, begitu ya. 3 ini justru oleh Pemkab di-combine, dilebur jadi satu, maksudnya dikolaborasikan lah gitu ya, berjalan seiringan. Sport tourism ya. Sport tourism, oke. Kemudian Mas Freddy, kalau dari yang tahun-tahun lalu begitu ya, kalau dari media mengamatinya dukungan pemerintah bagaimana nih dari Porprov yang sudah berjalan? Oke. Kalau bicara dukungan, mungkin masyarakat umum melihatnya ya dalam bentuk nominal ya, dalam hal ini mungkin bantuan olahraga gitu. Tapi kalau saya wartawan olahraga sendiri melihat ya kompleks sebenarnya. Selain anggaran tetap sebagai landasan utama, kemudian yang kedua bagaimana kebijakan pemerintah, seperti ya salah satunya dispensasi untuk para atlet yang masih pelajar, kemudian yang ketiga ya kegiatan-kegiatan yang seperti disampaikan Mas Afan tadi, bagaimana sebuah kegiatan yang menjadi sebuah support system. Ya. Sebuah cabang olahraga itu tidak akan populer ketika hanya cabur itu sendiri yang mempromosikan. Tapi ketika pemerintah turun, seperti Tour de Ijen, bagaimana kita lihat ketika Tour de Ijen ada, ketika Blue Fire Ijen ada, masyarakat bersemangat untuk bersepeda. Gitu. Itu sudah pandemi seperti ini. Betul, itu sudah menjadi satu poin plus, gitu kan. Minimal isi ikatan sport sepeda atau cabur sepeda tidak perlu repot-repot untuk mencari bibit baru, karena sudah banyak orang yang punya sepeda, banyak orang yang suka sepeda. Tinggal bagaimana mereka mengajak para peminat olahraga sepeda itu untuk masuk ke klub seperti itu. Nah itu, jadi 3 poin itu menurut saya yang menjadi salah satu landasan bagaimana dukungan pemerintah itu terlihat. Dan Banyuwangi ya sudah melakukan lah. Kalau bicara soal anggaran nih, Mas Afan, berapa sih nominalnya untuk Porprov itu, untuk KONI Banyuwangi, untuk support para atlet? Yang kapan itu? Yang boleh tahun kemarin kita combine dengan tahun ini, perbedaannya seperti Kalau apa? Porprov kemarin itu 2,7 miliar. 2,7 miliar untuk 33 cabur ya, berarti tahun kemarin? 33. Kalau hari ini, yang tahun ini? Hari ini kita masih belum tahu info pastinya didok berapa untuk KONI. Tambah dong harusnya. Seharusnya. Harapannya begitu. Jangan sampai berkurang nanti. Harusnya sih tambah, karena kan kalau melihat caburnya ya ada 38 begitu cabur. Kalau dari tahun ke tahun tambah atau berkurang? Ada pernah berkurang? Kalau anggaran itu kan ya fluktuatif, tergantung bagaimana mungkin pendapatan
sebuah kabupaten dalam 1 tahun ini seperti apa kemudian dibagi-bagi itu kan. Naik turunnya mungkin di situ karena. Kalau dari anggaran yang kemarin nih 2,7 miliar, cukup tuh untuk semua atlet. Kalau untuk pembinaan prestasi ya, kita ngurusin olahraga itu nonsen kalau tidak membutuhkan anggaran yang luar biasa besar. Kurang berarti ya. Kalau kita bicara 2,7 miliar gitu ya, kita 2,7 miliar kita bagi ke 30 sekian cabur. Misal dapat misal dapat 100 jutaan aja lah. Kita bagi 12 bulan. Pembinaan sama 1 tahun begitu kan. Dibagi lagi ratusan atletnya gitu. Kita bagi 30 hari. Itu ketemunya sangat ya jauh di bawah standar lah. Tapi memang pengurus olahraga ini kan bisa dikatakan tanda kutip itu orang-orang gila semuanya. Jadi karena memang jiwanya suka membina juga, jiwanya betul-betul jiwa olahraga, semangat membina atlet begitu. Jadi meskipun kita dapat anggaran yang di bawah standar begitu, tapi semangat para pengurus cabur dan atlet memang luar biasa begitu. Iya, tapi untuk kalau membuktikan soal semangat kan nanti bisa lama-lama kalau juga seperti itu terus kan. Standarnya berapa sih Mas Afan? Standarnya Anggaran kalau kita ini. bicara standar sih, kalau begini, Iya, gimana tuh? kalau melihat Porprov yang kemarin itu ya, ini bukan membandingkan, tapi ini bisa sebagai acuan kita bersama begitu. Yang masuk 10 besar itu nomor 1-nya Surabaya, Iya. kemudian Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Malang, nomor 5 Sidoarjo, nomor 6 ini Gresik, 7 Tuan rumah, salah satu tuan rumah ya. Kita nomor 8. Ya kalau kita melihat anggaran KONI kabupaten yang mulai peringkat 1 Surabaya gitu. Anggaran waktu Porprov itu bisa nyampe 30 miliar. Jauh sekali Ya, Kabupaten dari 2 Kediri ke begitu. 30. 25 miliar gitu. Itu kalau berkaca dari Ya, kalau kita ngomong standar begitu, standar untuk bagaimana pembinaan prestasi itu bisa ya memenuhi standar target begitu. Nah, pengurus cabur dan atlet ingin membuktikan bahwa ya meskipun anggaran kita minim, kita nggak boleh minder untuk tetap membawa nama baik Kabupaten Banyuwangi di tingkat Jawa Timur. Gitu. dengan anggaran yang Ya anggaran nggak jadi masalah, yang penting kita bawa nama Kabupaten Banyuwangi berkibar di Jawa Timur. Begitu komitmen kita bersama. Oke, siap. Itu tadi Mas Afan sudah bicara juga soal anggaran, kemudian tahun kemarin anggarannya berapa juga, kemudian standarnya itu seperti apa begitu ya. Standarnya berapa begitu, maksudnya berapa anggaran yang harusnya turun kan begitu. Mas Freddy, ini kalau bicara soal Porprov yang tahun-tahun lalu juga, tadi itu soal yang ketika dukungan pemerintah soal ada festival-festival untuk kan yang di apa namanya istilahnya dikeluarkan begitu ya, kayak Tour de Ijen misalnya. Kemudian dengan dukungan pemerintah istilahnya tuh masuk supportnya tuh bagaimana? Itu tadi ya, kalau saya bicarakan dukungan dari pemerintah itu ya terlihat dari beberapa event yang mereka gelar. Nah, mereka gelar bagaimana mereka mensupport olahraga, membuat masyarakat bersemangat untuk berolahraga dengan event-event yang mereka gelar. Gitu. Itu sih menurut saya. Anggaran standarnya seperti apa kalau menurut Mas Freddy dari media? Oke. Kalau bicara standar ya, semua itu sebenarnya akan berkorelasi dengan apa target yang kita kejar sebenarnya. Kalau kita ingin masuk ke zona 5 besar, otomatis seharusnya anggaran yang digelontorkan pemerintah kepada KONI atau cabang olahraga mendekati angka-angka yang sama dengan kabupaten kota lainnya. Gitu. Nah, minimal kalau kita analogikan ya dengan kendaraan, misalnya sebuah mobil diisi 10 liter bisa sampai Surabaya, kan nggak mungkin 1 liter bisa sampai Surabaya kan, seperti itu. Kita bukan analogi sederhana seperti itu saja. Gitu. Kemudian
ada satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat menurut saya. Kos untuk membentuk atlet berprestasi itu tidak murah. Gitu. Saya ambil sampel Kevin Sanjaya, saya salah satu produk olahraga asli Banyuwangi, tapi kemudian dia digembleng di PB Jarum sedemikian lama sejak dia masih di bangku SD kalau nggak salah ya. Nah, kos PB yang dikeluarkan PB Jarum untuk mendidik seorang Kevin kalau bisa dihitung mungkin nilainya sudah miliaran. Betul. Tapi kan jika dikorelasikan dengan prestasinya kan equal, imbang gitu lah. Itu yang perlu dilihat masyarakat seperti itu. Jadi sangat tidak mungkin ketika kita masang target tinggi sedangkan support anggaran terutama itu minim. Saya juga pernah berkomunikasi dengan salah satu pelatih cabur di Banyuwangi itu. Bagaimana dia membeberkan kebutuhan atlet. Dia sampaikan dia punya 12 atlet prestasi yang memang dia proyeksikan untuk Porprov kali ini. Untuk satu kepala atlet dia keluar anggaran 100.000 satu hari. Itu untuk satu hari. Itu untuk kebutuhan vitamin dan yang makan pendukung lah untuk atlet tersebut. Berarti kalau kita kalikan dalam tempo 6 bulan saja masa pemusatan latihan satu atlet untuk 1 bulan butuh 3 juta, 6 bulan sudah berapa? Kan seperti itu. Jadi cost itu sebenarnya tinggi kalau memang kita pasang target tinggi seperti itu. Kemudian kalau sejauh ini untuk mencukupi hal-hal yang tidak cukup ini seperti apa Mas Afwan? Ya, ini memang Dilematis kita ya? membentuk apa ya? Sebuah sinergi ini harus terbangun gitu, antara orang tua atlet begitu dengan pelatih, dengan pengurus caburnya begitu. Pengurus cabur dengan KONI dengan pemerintah daerah begitu kan. Sehingga dengan keterbatasan anggaran begitu, ini support dari wali atlet atau orang tua ini juga luar biasa. Itu yang terjadi di lapangan. Sehingga apa yang disampaikan Mas Freddy tadi, kalau kita bicara pembentukan atlet berprestasi membutuhkan biaya sangat tinggi. Iya, kosnya tidak sedikit. Betul, gizinya harus terukur, begitu, vitaminnya, susunya, begitu kan. Jadi tenaga yang dikeluarkan itu harus diganti dengan vitamin-vitamin yang bagus juga untuk menggantikan energi yang sudah keluar. Gitu. Ya kan, nggak boleh kita ambil keringetnya si anak atlet ini kita latih tanpa kita kasih support untuk suplemennya. Gitu. Ya, kita peras keringatnya tapi tidak berikan feedback yang equal ya, benar kata Mas Freddy tadi. Kemudian ada sponsor nggak sih Mas untuk sponsor sampai saat ini belum ada. Belum ada. Diperbolehkan berarti ini masuk ya sponsor. Boleh. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Begini. Jadi olahraga ini sebetulnya bisa dikemas sebagai sebuah industri olahraga sebetulnya. Sehingga untuk efek ke masalah perekonomian masyarakat itu juga tidak akan kalah saing dengan pariwisata. Saya ambil contoh begini, waktu Porprov kita tuan rumah, kita kedatangan sekitar 38 kabupaten kota. 2015 ya? 2015. Okay. Untuk atletnya saja itu sekitar ada 12.000 yang hadir di Banyuwangi. Belum official, belum orang tuanya yang ikut nganter gitu, keluarganya gitu kan. Bagaimana supporternya? Iya. Hotel-hotel itu bisa terisi penuh. Bagaimana rumah-rumah makan itu bisa bingung untuk melayani gitu. Para kebutuhan konsumsi atlet dan seterusnya itu. Nah ini kami punya sebuah program usulan, beberapa kali sudah kami usulkan juga ke DPR, juga ke pemerintah daerah, kegiatan Kejurprov. Itu kan kalender resminya di Pengprov, pengurus provinsi. Kita minta dari seluruh cabur untuk bisa dilaksanakan di Banyuwangi. Kita misal bulan ini Kejurprovnya silat. Kan bulan Januari misal, dari awal tahun ada 38 kabupaten kota kontingen silat itu akan hadir di Banyuwangi. Mereka biaya sendiri, baik dari penginapan, transportasi, konsumsi dan seterusnya itu. Setelah kegiatan mereka bisa berekreasi ke tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi. Kemudian di bulan Februari ada karate misal,
di bulan Maretnya cabur apa dan seterusnya, sehingga kalau itu bisa terlaksana itu akan menjadi feedback yang luar biasa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berputar juga ya Pak Iya, Banyuwangi betul. tentu. Oke, nanti kita akan sambung lagi Mas Freddy, Mas Afan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Nasional NTV. Ya pemirsa, kita ada di segmen terakhir Dialog Nasional NTV ngobrol soal persiapan KONI Banyuwangi untuk Porprov Jawa Timur 2022. Mas Afan, harapannya terakhir untuk event 2 tahunan ini seperti apa? Harapannya tentu prestasi kita bisa semakin meningkat dari kemarin peringkat 8 yang kita pada Porprov tahun ini kita pasang target di 5 besar. 5 besar? Iya. Tidak muluk-muluk ya 5 besar. Atau bagaimana deh? Itu Kenapa nggak satu sekalian? Gimana? Kenapa nggak langsung Kita realistis sekalian saja, satu? realistis Oke. melihat peta di lapangan. Kenapa kita hanya pasang di 5 besar? Ya kita melihat hasil-hasil kejurprov cabur-cabur itu, kita hitung memang ada cabang olahraga itu banyak nomor yang dipertandingkan. Meskipun kita hanya punya 38 cabur, ada satu cabur itu yang bisa memperebutkan sampai 30 medali. Oke. Ada satu cabang olahraga yang 10 medali. Ada yang sepak bola itu hanya merebutkan 1 medali. Gitu. Bola voli itu kan hanya 1 medali. Gitu. Tapi seperti selam gitu, bisa memperebutkan 20 sampai 30 medali dalam Porprov itu. Oke. Di kelas-kelasnya. Gitu. Jadi ini harapannya 5 besar itu sudah bagus lah begitu, Ya, Mas Afan. realistisnya Mas begitu. Freddy 5 besar Make sense. masuk lah ya, bisa lah ya. Harapannya untuk Mas Freddy kira-kira seperti apa di Porprov Jawa Timur nih yang ke-7 ini? Oke. Kalau saya sendiri sebenarnya berharap pemerintah bisa lebih banyak cawe-cawe, lebih banyak ikut campur dalam hal mendorong prestasi olahraga di Banyuwangi. Selain dari sisi anggaran, mungkin Banyuwangi kan sudah sering kali melakukan gotong royong di program apapun. Jadi seperti Tour de Ijen tidak hanya di cover oleh Dispora, tapi juga di cover oleh Dispar, Dispendik dan lain-lain. Kenapa olahraga prestasi seperti ini tidak seperti itu gitu loh? Seandainya bisa seperti itu, saya rasa momentum Banyuwangi Reborn untuk mengangkat kembali prestasi Banyuwangi di semua lini bisa diawali dari Porprov. Kalau kita menunggu PAD kan masih akhir tahun, kita harus ngukur berapa PAD kita. Tapi Porprov ini sudah dekat dan sudah jelas. Kalau kita bisa berprestasi di sana, otomatis nama baik Banyuwangi juga akan meroket di situ. Itulah cara paling sederhana kita bertarung dan berkompetisi dengan kabupaten lain di Jawa Timur di Porprov ini. Melawan dengan sehormat-hormatnya begitu. Betul. Ya, Mas ya. Olahraga. Oke, berarti kalau untuk anggaran kan belum turun ya Mas Afan ya? Belum. Semoga setelah ini bisa lebih dari yang tahun lalu nih anggarannya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mas Afan Ruliarnanta, Sekretaris Umum KONI Banyuwangi, kemudian Mas Freddy Rizky Manunggal, Ketua Seksi Wartawan Olahraga PWI Banyuwangi, sudah ngobrol bagaimana persiapan dari KONI Banyuwangi untuk Porprov Jawa Timur yang sudah menghitung bulan ini, bulan Juni, Juli. Semoga lancar semuanya, Amin. sehat terus sampai Porprov nanti dan mendapat hasil sesuai yang kita harapkan bersama-sama. Kalau Mas Afan tadi bilang ya 5 besar lah, semoga ya 5 besar itu kan bisa ya 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya Mas, ini sudah kita diajak untuk ngobrol di kantor KONI Banyuwangi. Pemirsa ada juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di Dialog Nasional NTV episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.